guys, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang komunikasi dan budaya korporat dari awal pertemuan. Yang pertama, komunikasi korporat adalah cara perusahaan untuk mengatur semua komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi korporat mencakup media relations, komunikasi internal, komunikasi krisis, CSR, hingga komunikasi digital. Yang kedua, budaya korporat adalah nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang berkembang dalam perusahaan. Yang ketiga, budaya terbentuk melalui komunikasi sehari-hari, cerita, simbol, dan perilaku karyawan. Dan yang terakhir, budaya yang kuat membuat karyawan kompak dan organisasi lebih efektif. Tujuannya membangun citra, reputasi, dan hubungan baik dengan semua pihak. Yang kedua, komunikasi korporat punya posisi strategis di perusahaan dekat dengan manajemen puncak. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra dan menjaga reputasi. Budaya perusahaan membentuk identitas, mempengaruhi perilaku karyawan, dan membuat perusahaan punya karakter yang berbeda. Budaya yang kuat meningkatkan motivasi, kerjasama, dan adaptasi terhadap perubahan. Ada model komunikasi yang menekankan komunikasi dua arah dan interaksi dengan stakeholder. Pertemuan yang ketiga. Di sini ada 3 teori utama. Yang pertama, teori sistem. Organisasi dianggap seperti sistem yang saling terhubung. Komunikasi menjadi penghubung antar bagian agar tujuan tercapai. Yang kedua, teori hubungan. Yang kedua ada teori hubungan. Fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder. Hubungan yang baik membangun kepercayaan, dukungan, dan loyalitas. Dan yang ketiga ada teori manajemen reputasi. Reputasi adalah aset penting yang harus dijaga, dibangun lewat tindakan konsisten, komunikasi yang jujur, dan respon tepat saat krisis. Pertemuan keempat, terdapat beberapa teori budaya. Yang pertama menurut Sense 3 Levels of Culture. Ada artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Dan yang kedua dari Diehl and Kennedy, Corporate Culture Types. Ada talk good, work hard atau play hard, build your company, and process culture. Yang terakhir ada Competing Values Framework. Di dalamnya ada clan, edokraki, market, dan hierarki. Pertemuan kelima itu ada identitas, siapa perusahaan sebenarnya, atau nilai perilaku simbol. Yang kedua, merek, bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh publik. Dan yang terakhir ada citra, persepsi publik terhadap perusahaan. Pertemuan keenam ini modulnya bertujuan untuk merumuskan strategi korporat yang komprehensif dengan mengintegrasikan perencanaan strategis dan implementasi komunikasi organisasi. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi audiens, merancang pesan, memilih saluran, mengevaluasi dampak, serta menguatkan budaya korporat atau inovasi dan kolaborasi sebagai fondasi keunggulan kompetitif perusahaan. Pertemuan ketujuh, modul ini membahas penelitian komunikasi korporat sebagai proses sistematis dan fondasi strategis untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Fokus utamanya adalah kerangka pengukuran efektivitas komunikasi pada 4 level. Yang pertama, ada output atau media monitoring. Yang kedua, ada outtake atau persepsi publik, outcome atau perubahan sikap perilaku, dan impact atau dampak strategi pada organisasi. Modul ini memandang hubungan internal sebagai fondasi vital dari komunikasi korporat yang efektif. Materi yang dibahas meliputi komunikasi karyawan, hambatan-hambatan komunikasi, tantangan komunikasi lintas generasi, komunikasi internal dalam keberagaman budaya, dan pengelolaan hubungan internal di era digital.
Pertemuan 9 ini ada menganalisis peran komunikasi korporat dalam menghadapi dinamika cepat dunia bisnis. Ada retail, transportasi, dan perhotelan. Fokusnya adalah pada strategi dan kegiatan utama dalam media relation, hubungan media, serta menganalisis transformasi hubungan media dan implikasinya di era digital. Pertemuan 10 itu menjelaskan konsep komunikasi korporat dalam membangun jejaring yang saling menguntungkan dengan pihak luar perusahaan. Fokus strategisnya adalah hubungan organisasi dengan 3 pemangku kepentingan eksternal utama. Yang pertama ada pemerintahan, investor, dan komunitas. Pertemuan 11, modul ini mendefinisikan konflik dalam korporasi bukan hanya sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang untuk perbaikan sistem dan inovasi. Fokusnya adalah menjelaskan definisi, penyebab, dan tipe konflik, serta menguraikan strategi dan gaya komunikasi yang efektif untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dalam organisasi. Pertemuan 12 ini membahas krisis sebagai fenomena yang tidak terhindarkan dan peran komunikasi korporat yang sentral dalam meminimalisasi dampak krisis terhadap reputasi perusahaan. Materi ini mencakup konsep dan tahapan krisis, analisis peran komunikasi di setiap fase, strategi komunikasi krisis yang tepat, hingga penyusunan rencana komunikasi krisis. Pertemuan 13 ini membahas CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai salah satu pilar penting dan strategi komunikasi korporat. Fokusnya adalah menganalisis peran CSR dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik, identifikasi praktik CSR yang efektif dan berkelanjutan, serta merancang program CSR yang selaras dengan visi perusahaan. Pertemuan ke-14, modul ini menguraikan keterkaitan antara komunikasi korporat dan budaya korporat dalam mendukung visi, misi, dan nilai organisasi. Komunikasi diposisikan sebagai sistem yang mengatur interaksi dan strategi untuk memperkuat budaya perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi citra dan keberlanjutan perusahaan. Pertemuan ke-15, modul ini mendefinisikan budaya korporat sebagai sistem makna bersama yang memandu anggota organisasi dan sangat memengaruhi cara karyawan berpikir, berperilaku, serta kinerja dan reputasi perusahaan. Materi mencakup analisis elemen budaya, terdapat nilai, keyakinan, dan perilaku, tipe budaya, proses internalisasi, pengaruh terhadap kinerja, serta strategi pembentukan dan pengembangan budaya korporat. Pertemuan yang ke-16 menjelaskan konsep dan peranan budaya korporat dalam membentuk identitas, citra, dan reputasi. Modul ini mengidentifikasi tantangan dan peluang, menganalisis karakteristik budaya adaptif dan inovatif, hambatan transformasi, dan strategi komunikasi untuk mengatasinya di era digital dan globalisasi. Pertemuan ke-17 menganalisis teori, model, dan pendekatan gaya kepemimpinan dalam konteks komunikasi korporat, termasuk implikasinya terhadap efektivitas organisasi. Modul ini juga menilai peran pemimpin dalam membangun budaya komunikasi yang positif dan mengkaji tantangan kepemimpinan di era digital. Pertemuan yang ke-18 itu menganalisis karakteristik audiens di berbagai platform media sosial, yaitu Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Memahami prinsip manajemen komunitas online dan peran media sosial dalam membangun reputasi serta menangani krisis. Fokus pada strategi komunikasi korporat melalui media digital, metode pengukuran kinerjanya, dan pentingnya etika. Pertemuan yang ke-19
membahas desain dan transformasi ulang skema budaya korporat di era digital. Modul ini menekankan peran sentral budaya korporat sebagai aset strategis untuk memitigasi resiko dan memfasilitasi inovasi di lingkungan VUCA atau volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Pertemuan yang ke-20 yaitu ada memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi evaluasi dan pengukuran atau measurement and evaluation dalam penerapan budaya dan strategi komunikasi korporat di era digital. Modul ini fokus pada kemampuan analisis kritis terhadap studi kasus global untuk mengidentifikasi pola dan praktik terbaik, global best practice. Dan pertemuan yang terakhir, pertemuan 21, modul penutup atau capstone yang mengonsolidasikan seluruh pengetahuan. Fokusnya adalah pada integrasi teori dan praktik atau menghubungkan teori dasar dengan praktik kontemporer. Pemetaan kompetensi strategis, pergeseran dari eksekusi teknis menjadi fungsi manajemen strategis berbasis data, dan refleksi visioner untuk perencanaan karir di tingkat global. Terima kasih.